Selamat datang di channel YouTube Suara Papua ID. Anda lulusan US, pernah bekerja di US, dan Indonesia terkesan lemah sama USA. Apa yang membuat Anies tidak tunduk sama USA? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dididik sepanjang hidupnya, hampir sepanjang hidupnya, bersama dengan keluarga Belanda dan di Belanda. Dan dia tidak pernah tunduk sedikit pun pada kekuatan Belanda. Muhammad Hatta bersekolah di sekolah Belanda, menggunakan bahasa Belanda, sekolah sampai ke negeri Belanda. Dan dia kembali menggulingkan kekuatan kolonialisme Belanda. Seseorang yang dididik di negeri manapun bukan berarti dia akan menjadi pionnya. Justru dengan dia berada di pendidikan itu, maka dia punya kemampuan untuk berbicara dengan vocabulary yang sama, cara yang sama, sehingga justru pesan-pesan nasionalisme bisa disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh pihak lain. Dan di sini konteksnya. Jadi dengan Amerika Serikat apalagi? Indonesia memiliki posisi tawar sangat besar. Kitanya yang seringkali minder. Kitanya yang seringkali justru tidak berani menunjukkan posisi. Kalau saya akan katakan kita sejajar, kita punya posisi yang sama. Anda mementingkan kepentingan negara Anda dan saya di sini mewakili kepentingan Republik ini untuk Indonesia, bukan untuk kepentingan Anda. Di sini, kami menghadirkan suara autentik dan beragam dari tanah Papua. Bersama-sama, kita akan menjelajahi isu-isu penting, memperjuangkan keadilan, dan memberikan ruang bagi suara yang sering terabaikan. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan ini untuk menciptakan kesadaran, pemahaman, dan perubahan positif. Terima kasih telah menjadi bagian dari Suara Papua ini, saudara yang bijaksana. Kami mengapresiasi ketertarikan dan komitmen Anda untuk belajar dan memperjuangkan perjuangan bangsa Papua. Video yang dihadirkan kali ini memunculkan perspektif menarik yang perlu dipelajari dan dipertimbangkan. Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejumlah pemimpin bangsa, seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Hamengkubuwono IX, pendidikan di negara lain tidak selalu berarti seseorang akan tunduk pada kekuatan luar. Sebaliknya, pendidikan tersebut memberi mereka kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak lain dan menyampaikan pesan nasionalisme dalam bahasa yang dipahami oleh mereka. Kami mengambil pesan dari pernyataan tersebut bahwa Indonesia memiliki posisi yang kuat dan sejajar dengan Amerika Serikat. Penting bagi kita untuk mengutamakan kepentingan negara kita sendiri dan mewakili kepentingan Republik Indonesia dalam segala hal. Pendidikan yang diperoleh di luar negeri tidak menghalangi kita untuk berjuang dan mencapai perubahan di dalam negeri kita sendiri. Seperti para pendiri negara, kita semua memiliki potensi dan kemampuan untuk mengubah nasib bangsa. Kami, sebagai generasi Papua, juga bisa melakukan hal yang sama. Kami belajar di dalam negeri ini menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kami memiliki kemampuan untuk mencapai perubahan yang sejalan dengan pola yang telah dilakukan oleh para pendiri negara kita. Kami berharap konten yang kami bagikan dapat memberikan perspektif yang berbeda dan edukatif. Kami mendorong Anda untuk berbagi, mendukung, dan berlangganan channel kami agar kami dapat terus menghadirkan konten yang bermanfaat. Juga, kami terbuka untuk menerima permintaan konten dari Anda semua. Terima kasih dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Indonesia memiliki hubungan yang kompleks dengan Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, dan sejarah. Persepsi tentang kelemahan atau kekuatan dalam hubungan ini dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang yang diambil. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi persepsi tersebut antara lain. 1. Ukuran dan kekuatan relatif. Secara ekonomi dan militer, Amerika Serikat adalah negara yang jauh lebih besar dan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan Indonesia.
Perbedaan ini dalam hal daya tarik dan pengaruh global dapat memberikan kesan bahwa Indonesia relatif lebih lemah dalam hubungan bilateral. 2. Perbedaan kepentingan dan kebijakan. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kepentingan yang berbeda dalam banyak isu internasional. Perbedaan pandangan atau kebijakan dalam hal politik luar negeri, hak asasi manusia, lingkungan, atau masalah keamanan dapat menimbulkan gesekan dan persepsi tentang ketidakselarasan. 3. Riwayat hubungan bilateral. Sejarah panjang hubungan Indonesia dan Amerika Serikat mencakup periode kolonialisme, perang dingin, dan transisi demokrasi di Indonesia. Kejadian masa lalu ini dapat mempengaruhi persepsi tentang hubungan bilateral dan menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan. 4. Keberagaman internal Indonesia. Indonesia adalah negara yang heterogen dengan beragam kelompok etnis, agama, dan kepentingan. Proses pengambilan keputusan dalam hubungan dengan Amerika Serikat mungkin melibatkan kompromi dan tawar-menawar internal yang kompleks, yang dapat mempengaruhi persepsi tentang kekuatan atau kelemahan Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa persepsi tentang kekuatan dan kelemahan dalam hubungan bilateral adalah subjektif dan dapat berbeda antara individu dan kelompok. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang dan dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi yang kompleks. Dan secara demokrasi Indonesia terlihat lemah di mata Amerika, dan dengan pesan yang disampaikan oleh mantan Gubernur Anies Baswedan ini orang Papua juga dapat menggulingkan Indonesia dan memperoleh kemerdekaan bangsa Papua. Ini menjadi pesan dan dorong bagi generasi penerus bangsa Papua Barat. Terima kasih telah menjadi bagian dari channel YouTube Suara Papua ID. Kami berterima kasih atas dukungan dan antusiasme Anda dalam mengeksplorasi dan mendiskusikan isu-isu penting yang mempengaruhi Papua dan masyarakat Papua. Melalui platform ini, kami berharap dapat terus memberikan pandangan yang berbeda, membuka dialog yang inklusif, dan memberikan visibilitas pada suara-suara yang sering terabaikan. Bersama-sama, kita dapat memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Kami berterima kasih atas setiap langganan, like, dan bagikan yang telah Anda berikan, karena itu memberi kami semangat untuk terus menyampaikan konten bermakna. Teruslah mengikuti kami di channel Suara Papua ID untuk mendapatkan konten-konten terbaru, dan jangan ragu untuk memberikan saran atau permintaan konten yang ingin Anda lihat di masa mendatang. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda dan dukungan Anda dalam memperjuangkan suara Papua. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan kita menuju keadilan dan perdamaian. Sampai jumpa di video berikutnya.